Kepolisian Selandia Baru secara resmi mengizinkan anggota mereka memakai jilbab saat bertugas. Kebijakan itu diambil untuk mendorong lebih banyak perempuan Muslim di negara itu bergabung ke kepolisian. Konstabel Zina Ali menjadi polisi pertama yang mengenakan jilbab di kepolisian Selandia Baru. Juru bicara kepolisian berkata, kebijakan ini merupakan bagian dari layanan inklusif kepolisian. Di sisi lain, jilbab disebut mencerminkan komunitas beragam di negara itu. Skotlandia, Australia, dan London, Inggris lebih dulu membebaskan anggotanya memakai jilbab sebagai bagian dari seragam. Kepolisian Metropolitan London menyetujui jilbab menjadi seragam tahun 2006. Sedangkan kepolisian Skotlandia mengambil langkah serupa tahun 2016. Di Australia, polisi bernama Maha Sukkar yang bertugas di kepolisian Victoria mengenakan jilbab tahun 2004. Kepolisian Selandia Baru menyebut telah mempertimbangkan jilbab sebagai bagian dari seragam sejak akhir 2018. Saat itu, Konstabel Ali mengajukan izin berjilbab saat hendak mengunjungi sebuah sekolah menengah. Ali yang lahir di Fiji dan pindah ke Selandia Baru saat anak-anak berkata bahwa dia memutuskan bergabung ke kepolisian setelah serangan teror sebuah masjid di Christchurch tahun 2019. Saya tahu lebih banyak perempuan Muslim sebenarnya dibutuhkan di kepolisian untuk memberikan pelayanan ke masyarakat, ujarnya dikutip dari merdeka.com 18 November 2020. Senang rasanya bisa keluar dan menunjukkan jilbab sebagai bagian dari seragam saya. Saya yakin lebih banyak perempuan Muslim akan bergabung ke institusi ini, kata Ali. Selandia Baru memang sejuk kepada Islam sejak kepemimpinan Perdana Menteri Jacinda Ardern. Ardern menunjukkan simpati yang besar kepada komunitas Muslim di negerinya. Itu terlihat saat terjadi serangan teroris terhadap 2 masjid di Christchurch Maret tahun lalu. Bukan hanya fokus pada penyelesaian masalah, namun ia juga peka dan empati kepada korban, yaitu komunitas Muslim. Sehari setelah teror, ia langsung terbang ke Christchurch menemui para korban dan keluarganya. Berpakaian hitam dan berkerudung, ia menunjukkan simpati dan perhatiannya sebagai kepala pemerintahan. Ia memeluk keluarga korban dan membisikkan agar tenang dan tabah. Pemerintah, katanya, akan bergerak cepat untuk memastikan semuanya akan kembali normal. Ia pun memberikan jaminan kepada keluarga yang ditinggalkan. Saat sidang di parlemen pasca teror itu, Ardern mengawal pidatonya dengan ucapan Assalamualaikum. Beberapa ayat Al-Quran juga dibacakan di sidang parlemen itu. Itu baru pertama kalinya Al-Quran dibaca di dalam parlemen Selandia Baru. Apa yang dilakukan Ardern mendapat pujian dunia. Salah satunya dari Duta Besar Indonesia Tantowi Yahya. Dalam waktu yang cepat, ia mengumumkan ke dunia penembakan brutal di Christchurch tersebut sebagai aksi terorisme. Hal yang tidak dilakukan oleh pemimpin dunia manapun ketika di negerinya terjadi aksi brutal yang memakan korban umat Islam, kata Tantowi dalam rilisnya. Untuk ukuran Perdana Menteri, Ardern merupakan pemimpin dunia termuda, 38 tahun. Islam di Selandia Baru mempunyai jejak yang kuat. Islam eksis di negara itu sejak ratusan tahun yang lalu. Kini, jumlah umat Islam di Selandia Baru 61.455 atau 1,3% dari jumlah penduduk keseluruhan. Dengan kepemimpinan Ardern yang sejuk, semoga perkembangan Islam di Selandia Baru terus meningkat. Amin.